Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Dia bahkan menambahkan 4 cincin jiwa dalam sekali jalan, namun dia merasa sangat tak berdaya karena dia tidak bisa mengendalikan keempat cincin jiwa baru ini. Mereka hanya bisa dikendalikan oleh Putri Salju. Gelombang jiwa dan kekuatan spiritual yang bergelombang mulai tenang. Proses fusi antara roh Putri Salju dan Yu Hao jauh lebih sederhana dari yang diharapkan. Dia bahkan tidak merasakan dampak apapun. Dia hanya merasakan kekuatan yang lebih besar tertanam di dalam tubuhnya. Hanya dalam waktu sesingkat ini, dia dengan jelas merasakan tubuhnya dipengaruhi oleh 4 cincin jiwa baru ini. Tidak hanya kekuatan jiwanya meningkat, tetapi tulangnya, meridian, dan kekuatan spiritual semua ditingkatkan. Peningkatan master jiwa setelah menambahkan 4 cincin jiwa sangat bagus. Kekuatan jiwa Yu Hao saat ini sebanding dengan kaisar jiwa. Meskipun dia merasa bahwa dia tidak bisa mengendalikan 4 cincin jiwanya yang baru, kekuatan yang mereka berikan kepadanya setara dengan cincin jiwa 30.000 tahun. Ini masih di tengah-tengah perpaduan yang membatasi batas toleransinya. Putri Salju jelas masih memiliki banyak kekuatan tersisa. Dia senang. Setelah mengambil 4 tempat, potensi pertumbuhan cincin jiwa ini sangat besar. Hanya saja Yu Hao sedikit tidak senang bahwa Putri Salju secara paksa merebut 4 tempat dan bahkan tidak menawarkannya satu keterampilan jiwa. Anak kecil ini terlalu mendominasi. Bagaimana dengan permaisuri esku di masa depan? Aku telah kehilangan 4 keterampilan jiwa begitu saja. Itu pasti akan mengurangi keuntungan memiliki jiwa Bellatrix kembar. Namun dia tidak tahan untuk menegurnya. Dia juga percaya permaisuri es tidak akan mengatakan apa-apa jika dia bangun. Tidak peduli apa bentuk permaisuri salju, itu masih kekuatannya. 1 cincin jiwa merah dan oranye mengelilingi tubuh Yu Hao. Aura liar diganti dengan aura elegan dan damai. Dia tidak merasa bahwa dia telah menjadi jauh lebih kuat, tetapi 2 ketua sekte bisa merasakan perbedaan di tubuhnya. Dengan kultivasi mereka merasakan rasa bahaya darinya. Rasa bahaya yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Saat tawarnya dan jelas terdengar, sosok oranye emas kecil dan cepat merangkak keluar dari mata takdir Yu Hao. Itu adalah Putri Salju. Kedua ketua sekte terkejut ketika mereka melihatnya muncul lagi. Titan berkata, "Nak, bukankah dia berubah menjadi cincin jiwamu?" Yu Hao menjawab pertanyaan ini atas nama Putri Salju. Dia tertawa getir. Dia tidak berubah menjadi cincin jiwa, tetapi menandai wilayahnya di tubuhku. Cincin jiwa hanyalah tempat baginya untuk menahan dan menyatukan kekuatannya. Dia bisa menggunakan keempat cincin jiwa ini untuk memulihkan energinya yang sudah menipis. Secara teknis, itu tidak benar-benar cincin jiwa dan tidak ada hubungannya denganku. Yiyaya, Putri Salju itu sepertinya merasakan kekesalan dalam suara Yu Hao dan menggelengkan kepalanya ke arahnya dengan sedih. Cahaya oranye emas dari tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Yu Hao segera merasakan niatnya. Setelah itu, yang pertama dari 4 cincin jiwanya yang baru menyala, Putri Salju mengangkat tangannya dan menunjuk Titan. Tiba-tiba cahaya biru tua keluar dari jarinya. Cahaya biru tua ini mulai bubar saat melesat keluar menelan Titan sepenuhnya. Titan berubah menjadi patung es lagi. Dia juga tidak bisa menolaknya kali ini. Putri Salju tertawa kecil dan mulai bertepuk tangan. Kali ini Titan berjuang lebih keras, tetapi gerakannya jauh lebih lambat. Ini membekukanku sampai mati, anak kecil. Apakah kau menggunakanku sebagai percobaan? Hati-hati, atau aku akan memukul pantatmu. Titan
menggigil ketika dia mencoba keluar dari es. Aku mengerti sekarang. Yu Hao tiba-tiba berteriak, membuat dua ketua sekte ketakutan. Bajingan, untuk apa kau berteriak? Hanya karena aku tidak tahan untuk memukulnya bukan berarti aku tidak tahan untuk memukulmu. Titan memelototi Yu Hao dengan marah. Yu Hao bahkan tampaknya tidak mendengarkan ancamannya dan berkata dengan gelisah, aku mengerti rahasia di balik roh. Meskipun Putri Salju telah mengambil 4 cincin jiwa, itu juga mewakili 4 kemampuannya. Rahasianya terletak pada penyimpanan kekuatannya di dalam cincin jiwa ini. Dan bahkan dia dapat menggunakannya untuk memulihkan kekuatannya. Semua ini tidak ada hubungannya denganku. Kenapa kamu begitu senang jika tidak ada hubungannya denganmu? Titan bertanya dengan ragu. Yu Hao menjawab, itu artinya penipisan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualku akan sangat kecil ketika dia melepaskan kemampuannya. Selain itu, aku juga tidak harus mengendalikannya. Selama periode waktu itu, aku dapat menggunakan keterampilan jiwa lain untuk melengkapi kekuatannya. Kita bahkan dapat berkoordinasi melalui indera spiritual kita. Dua ketua sekte sangat kuat dan mereka segera mengerti apa yang dia maksud. Niu Tian berkata, kalau begitu, sekarang ada 2 darimu bersamanya. Yu Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak berlebihan, namun aku percaya bahwa dia dapat meningkatkan kekuatan bertarungku hingga 30% jika dia ada di sana untuk membantuku. Namun kita perlu lebih akrab satu sama lain sebelum dia dapat membantuku secara efektif. Niu Tian juga terkejut dan berkata, ini tidak sederhana seperti itu karena dia terhubung denganmu dan memiliki pikirannya sendiri. Dia bahkan dapat meningkatkan tubuhmu untuk melepaskan kemampuannya. Roh ini jauh lebih unggul daripada cincin jiwa seperti yang kita duga. Dia mungkin bisa mengubah hubungan antara makhluk buas dan master roh, serta mengubah kultivasi semua master jiwa di benua. Apa yang harus kamu lakukan selanjutnya adalah membiasakan diri dengannya dan menemukan ciri khasnya. Kamu pasti juga perlu berlatih bagaimana berkoordinasi dengannya. Baik, Yu Hao mengangguk dengan tegas. Dia dipenuhi dengan kegembiraan. Ketika suatu bentuk kehidupan atau energi baru ditemukan, ada terlalu banyak hal untuk dijelajahi. Ketika dia melihat Putri Salju di bahunya, dia merasakan hatinya melunak. Dia menghela nafas pada dirinya sendiri. Siapa yang mengira pemimpin 3 raja surgawi di utara ekstrim berakhir seperti ini? 5 cincin jiwa, 1 merah, dan 4 oranye mengelilingi tubuh Yu Hao. Dia dipenuhi dengan keyakinan karena kekuatan yang belum pernah dia dapatkan sebelumnya. Putri Salju, bisakah kamu kembali? Dia berkata kepada Putri Salju. Dia mengangguk dan wajahnya berdenyut lembut. Dia berubah menjadi seberkas cahaya oranye emas yang menghilang ke dalam mata takdirnya. Dia berbeda dari Permaisuri Es dan Koko Tianmeng. Ketika dia memasuki tubuhnya, rasanya seperti pulang ke rumah. Dia bergerak bebas di lautan spiritual kedua dan lautan spiritualnya. Dia bisa pergi kemana saja dia mau. Yu Hao bisa merasakan di mana dia berada, tetapi dia tidak bisa mengendalikannya. Namun Yu Hao bisa memanggilnya jika dia mau. Mereka terhubung secara telepati dalam hubungan seperti ayah dan anak perempuan. Hei, jangan biarkan dia kembali. Panggil dia agar aku melihat. Dia terlalu imut. Aku tergoda untuk melepaskan beberapa cincin jiwa untuk membuat seperti dia. Titan memandang Yu Hao dengan marah sambil memutar tangannya. Niu Tian memelototinya. Kamu ingin menjadi patung es lamanya? Lanjutkan dengan omong kosongmu. Ayo pergi. Yu Hao perlu istirahat. Kamu akan melihatnya lagi ketika dia berhasil berkoordinasi dengannya. Saat Niu Tian berbicara, dia dengan paksa menyeret saudaranya pergi. Yu Hao mencoba merasakan perubahan di tubuhnya dengan hati-hati setelah benar-benar bergabung dengan roh Putri Salju. Setelah mengirim 2 ketua sekte, ia dengan cepat kembali ke tempat tidurnya dan duduk bersila. Dia memfokuskan pikirannya dan mengedarkan kekuatan jiwanya. Setelah dia menggabungkan kesadarannya dan kekuatan jiwa teknik surga misterius, dia tiba-tiba merasa sangat jelas karena penggabungan dengan Permaisuri Salju. Masalah dengan lautan spiritualnya telah diselesaikan. Kekuatan spiritualnya
meningkat bukannya jatuh. Seluruh lautan spiritualnya telah kembali dalam kondisi samudera tanpa batas. Putri salju berenang di lautan spiritualnya, sesekali memancarkan cahaya oranye emas. Yuhao dapat merasakan bahwa bagian dari energi asal surga dan bumi akan menyatu ke dalam tubuh permaisuri salju saat ia berkultivasi, memberi nutrisi padanya. Pencurahan energi ini tidak akan mempengaruhi kecepatan kultivasinya, sebaliknya, kecepatan perkembangannya di teknik surga misterius lebih cepat dengan kehadirannya. Terlepas dari porsi energi yang diserap putri salju, kecepatan kultivasinya sendiri meningkat secara signifikan. Ia telah menjadi Raja Roh setelah mendapatkan cincin jiwa kelima. Meskipun kekuatan jiwanya masih sedikit kaku di tubuhnya, sirkulasi keseluruhannya melonjak. Bagian dalam tubuhnya benar-benar diselimuti emas, bukan hanya dari teknik surga misterius tetapi juga kekuatan spiritualnya. Dia bisa merasakan bahwa tubuhnya berubah drastis di bawah pengaruh kekuatan jiwanya yang sangat besar, dan kekuatan spiritual seolah dia berevolusi. Setelah menyatu dengan roh putri salju, hanya ada satu kata untuk menggambarkan kondisi tubuh Yuhao: metamorfosis. Yuhao menghabiskan 1 hari penuh untuk meditasi mendalam. Ketika dia membuka matanya lagi, langit sudah terang. Metamorfosis tubuhnya masih berlangsung, tetapi kecepatannya telah menurun secara signifikan. Dia melompat dari tempat tidurnya dan menggeliat. Setelah 1 hari dan malam berkultivasi, ia terkejut menyadari bahwa kulitnya telah sedikit memutih. Ada lapisan cahaya redup di bawah kulitnya. Ini membuat permukaan kulitnya tampak lebih halus. Tanda-tanda penuaan yang menumpuk semuanya menghilang. Dia dipenuhi dengan aura maskulin, matanya yang tenang menunjukkan rasa harga diri. Kulitnya halus tetapi berbeda dari kulit seorang gadis muda. Kulitnya dipenuhi aura maskulin yang sehat. Dia merasa menjadi lebih tampan setelah perubahan ini. Ia bertanya pada dirinya sendiri, Apakah ini masih aku? Putri salju adalah alasan mengapa penampilannya mengalami perubahan drastis. Dia bahkan memanggilku ayah, tapi dia sama sekali tidak mirip denganku. Aku sepertinya telah berubah karena dia. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sejak kapan seorang anak perempuan dapat mengubah penampilan ayahnya? Namun, hal seperti itu terjadi padanya. Apakah dia membenci ayahnya karena terlalu jelek dan mengubah penampilannya? Ketika dia memikirkan sesuatu, cahaya menyala dan putri salju merangkak keluar. Namun dia tidak merangkak keluar dari mata takdir, tetapi dari dadanya. Terbukti bukan hanya tubuhnya yang berevolusi, putri salju juga menjadi semakin akrab dengannya dibandingkan dengan hari sebelumnya. Putri salju tampaknya telah tumbuh sedikit. Yuhao sedikit malu ketika berkata, "Anak kecil, apakah kau membenciku karena jelek?" Putri salju menggelengkan kepalanya, tetapi mata birunya mengungkapkan niatnya untuk tertawa. Yuhao tiba-tiba memikirkan bagaimana jadinya jika dia benar-benar memiliki anak perempuan. Ketika dia memikirkannya, tanpa disadari dia memikirkan sosok yang terpatri dalam benaknya. "Wang Dong, apakah saudara kembarmu?" Wajahnya memerah dan detak jantungnya meningkat. Bagaimanapun, dia berusia 17 tahun dan masih mengeksplorasi emosinya. Dia tidak menyadari ini ketika dia berkultivasi secara normal, namun perasaan romantis mulai berkembang dalam dirinya setelah dia bertemu Jusi dan melihat Dewi Cahaya. Oh, 2 ketua sekte ada di sini. Yuhao terpana mendapati bahwa dia bisa merasakan kehadiran di luar bahkan tanpa menggunakan deteksi spiritualnya. Dia bahkan tahu siapa mereka. Sebelum mereka berdua bisa mengetuk pintu, dia mengambil inisiatif untuk membuka pintu dahulu. Niu Tian tersenyum ketika dia bertanya, "Kultivasimu telah berakhir?" Saat dia memandang Yuhao, dia sedikit terkejut. "Yuhao, kenapa aku merasa kamu berbeda dari kemarin?" Yuhao mengundang mereka berdua dan berkata, "Paman Niu, aku merasakan hal yang sama. Sepertinya tubuhku telah berubah di bawah pengaruh putri salju. Setelah aku menyatu dengannya, tubuh dan kekuatan spiritualku menjadi lebih kuat. Telepatiku dengannya juga telah tumbuh, bahkan kulit dan penampilanku sedikit berubah." "Ya,
Niu Tian mengangguk dan menekankan tangannya ke bahu Yu Hao. Kekuatan jiwa yang lembut dicurahkan ke tubuhnya yang tampaknya membersihkannya saat beredar satu putaran melalui meridiannya. Yu Hao hanya merasakan kehangatan menyelimuti tubuhnya. Itu sangat nyaman. Yu Hao, rohmu luar biasa. Niu Tian memuji dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Apa? Yu Hao bingung saat dia memandangnya. Niu Tian memandang Titan, tetapi menyadari bahwa dia sedang menatap putri salju dan tidak memperhatikan mereka. Dia menghela nafas dalam hatinya. Sepertinya kita terlalu kesepian. Yu Hao, aku melihat kondisi tubuhmu barusan. Kamu harus tahu bahwa ada hambatan yang berbeda pada tahap yang berbeda dari kultivasi master jiwa. Begitu menerobos kemacetan itu, kultivasinya akan meningkat secara signifikan. Salah satu tahap terbesar adalah antara cincin jiwa ke-6 dan ke-7. Jiwa bela diri master jiwa akan benar-benar membangkitkan kekuatannya dan mereka akan mendapatkan wujud roh pelindung. Ya, Yu Hao mengangguk. Dia secara alami tahu tentang ini. Niu Tian berkata, aku merasakan tubuhmu sekarang dan menemukan bahwa keuletan fisikmu sudah dekat dengan seorang master jiwa yang memiliki wujud roh pelindung. Apa? Yu Hao tertegun karena dia jenius dari akademis Reik. Dia tidak akan mengabaikan kata-kata Niu Tian sebagai angka sederhana. Dia hanya peringkat 50, tetapi dia memiliki jiwa bela diri kembar dan jiwa bela diri pamungkas. Meskipun begitu, dia masih peringkat 50, jauh dari peringkat 70. Dia dan Wang Dong pernah bertarung dengan sage jiwa 7 cincin Zhao Yang sebelumnya dengan melepaskan kekuatan habis-habisan mereka. Bagaimana mungkin Yu Hao tidak terkejut setelah mendengar Niu Tian mengatakan kepadanya bahwa keuletan fisiknya dekat dengan seorang master jiwa yang memiliki wujud roh pelindung. Itu seperti binatang jiwa 1000 tahun yang memiliki tubuh binatang jiwa 10.000 tahun. Niu Tian tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku tidak pernah melebih-lebihkan. Ini pendapat jujurku tentu saja. Ini tidak berarti kamu memiliki kemampuan wujud roh pelindung. Hanya saja tubuhmu dapat menahan dampak dari kekuatan sage jiwa. Ini akan sangat bermanfaat untuk kultivasimu. Tidakkah kamu menyadari bahwa efek jiwa pamungkasmu pada kecepatan kultivasi ternyata telah melemah selama proses kultivasimu ini? Yu Hao sedikit malu ketika dia menggaruk kepalanya dan menjawab, aku tertidur tidak lama setelah aku berkultivasi kemarin karena metamorfosis yang aku alami. Aku tidak merasakan banyak hal, Paman. Niu Tian berkata, itu normal. Kekuatanmu meningkat cukup signifikan kali ini. Penampilan seseorang berasal dari pikirannya. Jangan meremehkan perubahan kecil pada penampilanmu ini. Tubuhmu berevolusi sedikit sebelum penampilanmu berubah. Biarkan aku memberimu sebuah contoh. Di dunia binatang jiwa, kebanyakan budidaya binatang jiwa dapat dikenali melalui penampilannya. Sebagai contoh, beberapa binatang jiwa akan bertambah besar ketika mereka bergerak ke level 1000 tahun. Bagi mereka yang garis keturunan darahnya murni dan kuat, mereka akan mengalami sedikit perubahan besar dalam proses evolusi. Itu karena tubuh mereka sudah dekat dengan kesempurnaan. Manusia juga seperti itu ketika mengembangkan penampilan baru karena kultivasi. Itu menunjukkan bahwa tubuh telah mengalami perubahan drastis. Perubahan yang kamu alami memang bermanfaat, dan itu adalah perubahan yang dipicu dari peningkatan besar dalam kekuatanmu. Aku dapat mengkonfirmasi bahwa kamu akan menjadi sage jiwa 7 cincin sebelum kamu berusia 30 tahun. Ketika itu terjadi, kemampuan jiwa bela diri kembar dan jiwa bela diri pamungkas akan sepenuhnya terwujud dan kamu akan menjadi individu yang benar-benar kuat. Kamu akan menjadi judul Doulo sebelum berusia 40 tahun. Di benua ini, judul Doulo yang berusia 40 tahun tidak dianggap sangat muda, namun aku belum pernah mendengar ada orang dengan jiwa bela diri pamungkas yang telah menjadi judul Doulo sebelum usia 40 tahun. Inilah manfaat dari evolusi ini. Yu Hao tidak menikmati kesenangan dari penilaian yang Niu Tian berikan padanya. Sebaliknya, ia bertanya dengan penuh pertimbangan, Paman Niu, apakah ini juga berarti bahwa ada orang lain yang berevolusi dalam aspek lain
karena perubahan yang tidak diinginkan yang terjadi pada kultivasi mereka. Niu Tian mengangguk dan berkata, ada banyak metode kultivasi di dunia kita. Ada juga berbagai bentuk setiap metode. Kamu telah mendengar tentang sekte tubuh. Mereka mengalami perubahan seperti yang kamu alami. Itu juga alasan mengapa mereka begitu kuat. Evolusi mereka adalah kebangkitan kedua jiwa tubuh. Meskipun aku tidak yakin teknik rahasia apa yang mereka gunakan untuk menyelesaikannya, mereka yang menjalani kebangkitan kedua akan mengalami peningkatan kemampuan yang signifikan. Bahkan cincin jiwa mereka akan berevolusi dan berubah bersama dengan jiwa bela diri mereka. Itu sebabnya rasio sempurna cincin jiwa berbeda untuk anggota sekte tubuh. Master jiwa dari sekte tubuh bahkan dapat dibandingkan dengan Mas Roh Jahat dalam hal kekuatan bertarung individu. Wo Yuhao terkesan dengan ini dan bertanya, Paman Niu, bisakah Mas Roh Jahat dipengaruhi oleh perubahan dalam kultivasi mereka? Niu Tian menjawab, tentu saja. Lebih jauh lagi, para Mas Roh Jahat kemungkinan besar paling terpengaruh. Sebagian besar jiwa bela diri yang jahat bukanlah kejahatan bawaan. Ini juga sama untuk master jiwa. Mereka dikategorikan sebagai master jiwa jahat karena karakteristik evolusi khusus dari jiwa bela diri mereka. Sebagai contoh, budidaya beberapa jiwa bela diri membutuhkan darah segar, sementara beberapa memerlukan untuk terus-menerus membunuh. Begitu mereka yang memiliki jiwa bela diri mulai menjadi tamak, mereka akan semakin tenggelam dalam kebobrokan. Ketika itu terjadi, mereka akan menjadi Mas Roh Jahat. Seiring meningkatnya budidaya mereka, mereka akan mengembangkan aura setan. Sikap dan kepribadian mereka juga akan mulai berubah karena pengaruh itu. Itu sebabnya sangat mudah untuk mengatakan kapan seseorang benar-benar menjadi Mas Roh Jahat. Aura ganas mereka biasanya dinodai dengan warna hijau gelap. Dengan kemampuan deteksimu, kamu bisa lebih sadar di masa depan. Begitu kamu melihat warna hijau tua berkedip di wajah seorang Master Roh, hampir dipastikan dia adalah seorang Master Roh Jahat. Baik, Yuhao mengangguk. Bimbingan Niu Tian telah memperdalam pemahamannya tentang jiwa bela diri. Dia jauh lebih terkesan oleh ketua sekte dari sekte Hao Tian ini. Apakah kalian berdua sudah selesai, Yuhao? Bawa dia padaku. Dia membuatku pusing karena terus terbang. Titan sedikit tidak senang ketika dia melihat Yuhao. Yuhao tersenyum dan berkata, Paman Tai, kamu sangat menyukai Putri Salju. Putri Salju, ayo. Dia menunjuk padanya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya oranye mengalir dan kembali ke Yuhao. Dia duduk di lengannya. Dia merasa seperti orang sungguhan kali ini dan bukan lagi tubuh energi tak tersentuh. Yuhao hanya bisa mematuk pipinya. Kulitnya yang lembut dan aroma seperti susu yang harum yang berasal darinya membuatnya merasa puas. Yiyaya, Putri Salju Ciki tidak senang saat dia mengayunkan tinjunya ke Yuhao sebelum menggosok wajahnya. Yuhao merasa geli ketika dia bertanya, bukankah kamu memanggilku ayah? Apakah aku sekotor itu? Yiyaya, Putri Salju berteriak lagi. Yuhao mengerti apa yang Putri Salju katakan saat ini. Jawabannya sangat sederhana. Dia berkata dia dianiaya. Ketika Titan melihat Yuhao mencium pipi Putri Salju, dia tidak bisa menahan diri untuk datang dan bertanya, Putri Salju, beri ciuman juga pada kakak. Aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Bagaimana tentang itu? Dia secara tidak sadar mengambil senioritasnya saat dia berbicara padanya. Putri Salju bisa mengerti kata-katanya. Dia memutar kepalanya dan melihat senyum patuh Titan. Dia menunjuk padanya dan berteriak, Yiyaya. Cahaya biru menyala dan Titan berubah menjadi patung es lagi dan lagi. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.